Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan gado-gado kreatif. Kali ini kita akan membahas tentang join. Ini adalah inner join dan ini adalah outer join. Kebetulan kita akan melakukan penggantian bootnya atau sepatunya. Nah, karena kita penggantian boot ini kita lepas semua, maka yang perlu diperhatikan adalah oli bak atau oli transmisi harus ditap terlebih dahulu kan kawan. Harus ditap terlebih dahulu. Cara ngetapnya bagaimana? Untuk Mazda Ford Laser bisa dicek di deskripsi di video ini atau di pojok kanan atas. Sudah pernah saya praktekkan dan kapasitasnya berapa. Ini outer join atau join bagian luar. Kalau yang ke arah sana adalah inner join. Jadi kalau bahasa bengkelnya kita mengatakan ini adalah kokel. Kokel itu kalau sedan ada 4. Jadi kebetulan yang akan kita bongkar ini kokel kanan bagian luar dan sambungannya di sini nanti kokel kanan bagian dalam. Dan nanti ada kokel kiri bagian luar dan ada kokel kiri bagian dalam. Nah, kebetulan begini kan kawan. Bootnya ini sudah mulai retak-retak ini. Bahkan kemarin saya temukan ada yang sudah bocor. Nah, ini kan kawan, sudah bocor ini. Nah, ini kalau diteruskan nanti misalnya tidak dilakukan penggantian, maka yang kalah adalah kokelnya atau outer joinnya. Nah, itu nanti habisnya akan lebih banyak. Nah, ini sudah saya siapkan karetnya ya. Kalau yang outer atau bagian luar kanan kiri biasanya sama. Kalau yang inner itu biasanya ada yang dalamnya ini bulat, ada yang agak ada seginya gitu. Biasanya ini kan kawan, untuk mengganti karetnya yang bagian luar ini tidak semudah yang kita lihat sih sebenarnya. Karena yang kokel dengan asnya ini tersambung menjadi satu. Kalau dilepas, kita tidak punya alat khusus sehingga harus merusak kokelnya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita akan melepas as panjangnya ini sekaligus. Jadi sekalian kokel luar dalamnya kita lepas. Ini sama juga dengan nanti misalnya kawan-kawan mengganti joinnya, baik inner join atau outer join, kokel dalam atau kokel luar. Kita siapkan alat congkel ban kan kawan. Ini mencongkel kokel bagian dalam nanti. Untuk membukanya kan kawan, kita menggunakan kunci shock 10, kunci shock 30 dan di dalam ada yang rem roda. Kurang keras le, direm le. Kurang le. Jadi saya minta bantuan anak saya untuk mengeremnya di dalam. Nanti ketika ini sudah dikencangkan terus, ininya sudah hilang penguncinya ini, ya sebaiknya bautnya diganti. Selanjutnya kan kawan, untuk memudahkan pelepasan knuckle yang berhubungan dengan shock. Bisa juga knuckle yang berhubungan dengan ball joint yang bawah. Ya, dengan arm ini, knuckle dengan arm ini sambungannya ball joint kawan-kawan. Atau knuckle ini dengan suspensi ini. Saya lebih mudahnya nyoba, biasanya saya lepasnya ini suspensi saja. Kalau sudah seperti ini, knuckle bisa kita lepas dari suspensi. Ini bisa kita kendorkan. Nah, begini kan kawan ya. Kita mau ganti karetnya ini, tapi kita tidak bisa melepas dari sini. Kita harus lepas dari kokel inner joinnya atau kokel bagian dalam, kita lepas, tarik keluar, baru bisa dipasang atau baru bisa diganti. Nanti kawan, ini adalah penampakan kokel dalam yang ini ya, yang warna biru ini. Kita dorong seperti ini, sudah keluar nih kan. Nah, sudah tinggal tarik dari luar kan kawan. Kokel ini dengan porosnya satu set bisa kita ambil kan kawan. Kenapa ini saya lepas semua? Karena begini kan kawan. Saya ingin mengganti
bootnya kok keluar atau outer join ini. Namun kalau outer join ini ketika kita lepas, maka kita akan merusak antara outer ini dengan asnya. Tidak seperti yang inner atau dalam. Ini ada penguncinya, jadi mudah dilepasnya. Artinya begini nanti. Ini akan saya lepas, bootnya turun, kemudian boot ini lewat jalur ini. Kemudian yang baru masuk, baru kita lepas semuanya kan kawan. Jadi begini kan kawan. Ini karetnya, ini outer join. Nah, kalau kita mau melepas join ini dengan asnya akan merusak bagian ini. Ini harus kita rusak kan kawan. Nah, ini harus kita rusak. Alat untuk melepasnya tidak ada. Nanti kita ganti grease ini. Grease khusus join. Nah, kalau yang ini, yang inner ini bisa kita lepas kawan-kawan. Kita coba ya, kita lepas ini. Kalau yang inner di sini ada pengunci kawatnya kawan-kawan, bisa kita ambil. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ya. Jadi ini bisa kita ambil kalau yang inner join atau join dalam. Setelah pengunci dilepas, ini mudah untuk dilepasnya kawan-kawan. Nah, nanti tinggal lepas ini kawan-kawan. Bagian dalamnya ini kita lepas. Pakai apa? Snap ring. Selanjutnya kita buka kawan-kawan dengan snap ring. Nah, seperti ini ya. Ini snap ring buka. Ini kemudian tinggal tarik aja. Begini kan. Tinggal tarik. Terus bootnya kok ke dalam kita keluarkan. Kemudian bootnya kok keluar kita keluarkan juga. Baru kita pasang bootnya kokel dalam. Kok keluar yang baru. Seperti ini ya. Nah, kita masukkan yang baru. Kemudian bootnya kokel dalam kita masukkan juga. Ini masih bagus ini. Kita rangkai yang kokel dalam dulu kan kawan. Biasanya untuk kokel dalam ini ditanyakan ukuran gigi berapa. Nah, kita hitung ya gigi berapa ya. Ada gigi 21, ada gigi 22. Kita hitung kan kawan. Kita mulai dari sini misal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ini gigi 21 kan kawan. Pemasangannya jangan sampai terbalik ya. Ini diameter lebih kecil, ini diameter, jadi depan belakang ya. Diameternya kecil, diameter besar. Diameter kecil masuk ke as. Jangan sampai terbalik. Nanti tidak masuk di bagian luarnya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Ini diameter besar, yang dalam diameter kecil, yang berhubungan dengan as. Kemudian setelah itu baru snap ringnya kita pasang kembali. Snap ring terpasang dengan benar jika snap ring sudah bisa diputar. Nah, ini bisa diputar ini ya. Tandanya sudah terpasang dengan benar. Kita tambah grease ya, karena ini sebenarnya grease khusus kokel sih. Kemudian ini kita pasang, dimasukkan ya. Posisinya seperti ini. Kemudian kawat ini kita masukkan lagi. Nah, seperti ini kan kawan. Kawat pengunci sudah kita pasang. Kemudian bootnya kita masukkan. Dan segera kita kunci lagi bootnya ini. Kita pasang kembali. Ini menggunakan kabel tis ukuran 7 mili.
Kokel bagian dalam sudah beres. Kita tinggal memproses kokel bagian luar yang tadi kita ganti bootnya. Kita lakukan penambahan grease baru kan kawan. Sudah saya bersihkan tadi grease yang agak keras-keras. Karena begini, bootnya ini kan sudah bocor. Jadi pastinya ada air yang masuk ini sudah. Kalau kokel itu kalau rusak ditandai dengan apa? Ada suara itu kan kawan. Jadi kalau belok, misalnya ini kan kokel bagian apa ini kanan. Berarti kalau belok kiri penuh, bunyi tok 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 tok, berarti ini sudah minta ganti kan kawan. Begitu juga sebaliknya. Kalau belok kanan, notok dan bunyi tok 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 seperti itu, maka kokel kiri bagian luar. Nah, kalau kokel dalam gimana suaranya? Kalau kokel dalam biasanya ketika jalur lurus dengan kecepatan tinggi bunyi agak bengung. Nah, sudah cukup kawan. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Jadi spare partnya ini ya, bootnya ini murah. Tidak sampai 50.000 sudah dapat. Tapi kalau kawan-kawan bawa ke bengkel, yang mahal adalah biaya bongkarnya. Kan kawan sudah melihat sendiri tadi gimana prosesnya. Yang mahal adalah biaya bongkarnya kan. Sudah. Jadi begini ya. Sudah terpasang semua, bootnya sudah baru. Untuk proses pemasangan kan kawan, tinggal dorong saja. Jadi ini kita paskan di lubangnya. Di lubangnya gardan. Dicari posisi yang pas. Nah, sudah ini. Sudah kedorong masuk ini. Jadi ini kita masukkan ke knuckle, hati-hati selang remnya ketarik ya. Langsung kita kuncikan ke suspensi kan kawan, sambil diangkat dengan kaki. Dipaskan lubangnya. Nah, pas. Ini sudah terpasang, kita cek di bawah kira-kira sudah rapat apa belum. Sudah rapat ya. Kalau sudah rapat seperti ini sudah selesai. Tinggal mengunci as roda. Kita pasang baut roda dulu kan kawan. Ya lupa ketika pengencangan harus ada yang di dalam kabin untuk ngerem. Begitu. Direm. Direm. Kan kawan, prinsip pengencangan baut roda secukupnya saja ya. Jadi jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor. Terlalu kencang nanti rodanya seret karena antara raker dengan as ini terlalu rapat. Jadi secukupnya saja, bisa diputar. Kemudian ini ada cowaan dan harus dikunci lagi kan kawan. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jika cowaannya ini sudah rusak, maka bautnya diganti saja. Kalau masih belum, jangan. Kelihatan ya kan kawan, seperti ini. Nah, sudah cukup kan kawan. Jadi beginilah cara mengganti boot kokel atau join, baik itu outer join atau inner join. Dan sama juga nanti caranya ketika mau mengganti kokel bagian dalam atau inner join. Kalau bagian luar nanti ada proses khusus, cara melepasnya berbeda. Tapi secara garis besar melepas semuanya sama. Begitu kan kawan. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel kami Gado-Gado Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.